Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Sinambela, inilah Bingkai Sumatera. Pemirsa, Walubi atau Perwakilan Umat Buddha Indonesia tidak saja berperan sebagai wadah kebersamaan organisasi umat Buddha. Organisasi ini turut menggandeng pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat dalam aksi sosial dan toleransi. Di sektor kesehatan, khususnya penanganan pandemi COVID-19, Walubi Sumut juga mendukung program pemerintah dalam vaksinasi massal. Seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa majelis agama Buddha di Indonesia. Didirikan di Jakarta pada tahun 1998, organisasi ini bersifat sosial keagamaan. Sejauh ini sudah ada 15 cabang Walubi yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Walubi Sumut yang dibina oleh Dr. Indra Wahidin. Ya, tentunya visi misi kita berpegang pada tri-rukun, yaitu rukun antara umat Buddha dengan pemerintah, rukun umat Buddha dengan umat yang lain. Nah, paling penting rukun di antara umat Buddha sendiri. Itu sebenarnya tujuan utama Walubi. Bukan sekadar wadah kebersamaan organisasi umat Buddha Indonesia, Walubi Sumut juga menggandeng pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat dalam aksi sosial dan toleransi. Walubi Sumut juga aktif bersinergi dengan pemerintah di sektor kesehatan. Contohnya, pada masa pandemi, Walubi Sumut bersama dengan TNI Polri menyelenggarakan serbuan vaksinasi beberapa waktu lalu di gedung Yayasan Keluarga Besar Wijaya yang ada di Kota Medan. Vaksinasi yang bersifat gratis ini ditargetkan dapat menjangkau 8.750 orang. Sejauh ini, Walubi Sumut sudah 3 kali bersinergi dengan pemerintah dalam menyosialisasikan dan mempercepat proses vaksinasi nasional. Salah satu peserta vaksin bernama Zulkarnain sangat mengapresiasi program nasional serbuan vaksin COVID-19 yang diselenggarakan oleh Walubi Sumut dan pemerintah. Sebagai pegawai swasta di perusahaan perkebunan yang sering berinteraksi dengan masyarakat luas, ia sangat merasa perlu mendapatkan vaksinasi sebagai upaya pencegahan dari penularan virus corona. Kalau saya rasa bagus ya, karena kayak saya sepertinya kontak ke masyarakat sering ya. Jadi untuk antisipasi dengan kondisi COVID yang sekarang udah merajalela. Kalau saya rasa saya untuk ke masyarakat lah yang belum vaksinasi, segeralah vaksinasi ya. Mengingat ini untuk kebaikan kita bersama ya. Tujuan pemerintah itu sebetulnya bagus vaksin ini. Hindarilah kabar-kabar berita yang sifatnya negatif, yang hoax sebilangnya, tapi setelah kita jalani, sebenarnya kita jalani tidak ada masalah. Organisasi keagamaan tidak sekadar wadah untuk merangkul satu agama, tapi juga untuk merangkul segenap lapisan masyarakat dalam mewujudkan harmoni dan sinergi yang baik, terutama saat melewati masa-masa sulit seperti pandemi. Semoga sinergi Walubi Sumut dapat tetap terjalin erat hingga ke depannya. Di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, terdapat sebuah kampung tradisional yang dihuni oleh masyarakatnya yang mayoritas bermarga Lampung Melinting bernama Desa Wana. Desa ini masih memiliki jajaran rumah-rumah panggung yang begitu terjaga dengan cukup baik. Bagaimana ya masyarakatnya menjaga baik warisan budaya mereka? Selengkapnya dalam liputan berikut. Desa Wana yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, memiliki masyarakat yang dengan teguh mempertahankan warisan budaya berupa rumah panggung. Saat ini, keberadaan rumah panggung tersisa sekitar 50%. Dan angka ini terus menurun.
Keterbatasan ekonomi disebut-sebut sebagai salah satu faktor sulitnya mempertahankan keberadaan rumah yang terbuat dari kayu ini. Namun, di antara sejumlah kendala yang ada, masyarakat terus berusaha melestarikan warisan budaya tersebut. Salah satu keluarga yang berjuang dengan gigih merawat tradisi dan kebudayaan di desa ini adalah Kiai Iskandar. Yang jelas Desa Wana ini sekitar 1600-an itu dibuka. Dan yang membuka ini asalnya dari Desa Alam Meneng. Dan pada saat itu belum ada nama desa. Pada tahun 1818 baru ada nama desa ini. Tapi belum Desa Wana. Namanya masih Desa Bumi Agung. Setelah 1018 sekian baru terbentuk nama desa. Nama desa itu adalah Desa Wana. Sebetulnya kalau kita kaitkan dalam sejarah, banyak orang yang mengatakan Wana itu hutan, padahal sebetulnya bukan. Kendati mayoritas dihuni oleh suku Lampung yang beradat Saibatin, tetapi desa ini nyatanya dihuni pula oleh banyak suku lainnya. Dalam budaya masyarakat Lampung dengan sistem adat Saibatin atau pesisir, rumah adat di Desa Wana ini disebut dengan lamban atau laban balak. Peran menjaga dan melestarikan warisan budaya sudah dilakoni keluarga ini sejak dari orang tua Kiai Iskandar. Kini, ialah yang melanjutkan peran dan tugas sebagai pelestari budaya Lampung Melinting. Dari sejumlah benda budaya sejarah Lampung yang berhasil diselamatkan olehnya adalah kain tapis, mahkota siger, penutup kepala pria yang disebut kopiah, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Banyak benda sejarah yang hilang karena diperjualbelikan keluar Lampung. Oleh karena itu, Kiai Iskandar harus merogoh kantong yang dalam untuk membeli sejumlah benda agar tetap bertahan di lingkungan Wana. Rumah panggung ini memiliki struktur bangunan yang sangat unik. Semakin dalam memasuki ruangan, maka pola bangunannya makin menurun. Ruangan selanjutnya adalah tempat berkumpulnya anggota keluarga. Bagian ini difungsikan sebagai ruang makan, sehingga letaknya terhubung secara langsung dengan tempat tungku tradisional. Kecintaan pada budaya juga menular kepada sang istri, yaitu Ibu Dewi. Perempuan yang mendapat gelar adat permaisuri ini bersuku Jawa. Tetapi ia begitu mahir dalam membuat kain tapis khas Lampung. Ini motif cucuk gigi. Ini motif tapis melinting. Cikal bakal tapis ya asalnya dari motif ini. Kain tapis merupakan benda budaya milik suku Lampung yang beradat Papadun atau penduduk yang tinggal di daerah pedalaman. Sedangkan kain tradisi milik Saibatin sendiri disebut dengan kain kapal atau kain inu. Namun, kain-kain tua, terutama kain inu dan perajinnya, sudah punah. Akibat letusan dahsyat Gunung Krakatau tahun 1883 yang hampir memusnahkan peradaban yang berada di sekitarnya. Kain tapis yang merupakan pakaian untuk kaum perempuan ini memiliki ragam hias yang mulanya dipengaruhi oleh peradaban setempat dan bernilai sakral. Kini, kain tapis telah menjadi milik seluruh masyarakat Lampung. Tugas untuk terus melestarikannya ada di tangan seluruh masyarakat Lampung. Inilah desa tradisional Wana dengan masyarakatnya yang hangat. Mereka telah memperlakukan tamu sebagai bagian dari keluarga sendiri. Masyarakat desanya juga tak gentar merawat budaya meski dihadapkan dengan berbagai tantangan zaman. Di masa depan nanti kita memerlukan generasi yang tidak saja berilmu, namun juga berakhlak mulia. Karenanya penanaman pendidikan moral dan akhlak patut ditanamkan sejak dini. Hal inilah yang menggerakkan Siska Eka Syafitri mendirikan sebuah yayasan pendidikan yang berlokasi di Langsa, Provinsi Aceh. Kita lihat aksi mulia Siska dalam liputan berikut. Di kota Langsa, Nangro, Aceh Darussalam, ada seorang perempuan yang begitu peduli akan akhlak generasi muda
dialah Siska Eka Syafitri, seorang pendidik yang berusaha menanamkan karakter mulia sejak usia dini. Pada Juli 2016, ia bersama teman-temannya mendirikan sebuah PAUD bernama Bismillah. Sesuai dengan visinya, yakni menjadikan peserta didik sehat, cerdas, soleh, dan ceria. PAUD ini pun memiliki kegiatan yang positif bagi tumbuh kembang anak. Jadi yayasan kami ini khususnya bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Kami berbicara bersama bagaimana nantinya kehadiran kami di sini juga bersama teman-teman tersebut bisa membawa dampak walaupun dampak tersebut belum begitu besar. Kita mulai dari tingkatan pendidikan anak usia dini yang memiliki masa-masa keemasan yang begitu berharga. Kami ingin masyarakat bisa bersinergi gitu dengan kami yang 7 orang ini untuk menciptakan generasi yang berakhlak mulia tadi, sehingga nantinya mereka bisa bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini kan. Usai senam kesegaran jasmani, anak-anak ini melakukan kegiatan bernama Morning Circle. Ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap pagi. Kegiatan ini diisi dengan bernyanyi, membaca surah pendek Al-Quran, dan tanya jawab seputar kabar, hobi, dan kegiatan anak-anak di rumah. Kegiatan ini pun menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk memulai aktivitas belajar para siswa. Ibu dari 3 anak ini juga menggagas beberapa program untuk PAUD Bismillah, seperti bercerita, peduli, dan kajian atau yang biasa disingkat berlian. Pada program berlian, anak-anak mengambil pelajaran hidup dari berbagai kisah teladan Islami yang berkaitan dengan pembentukan karakter mereka. Anak-anak juga dilibatkan aktif dalam kegiatan bercerita ini. Dengan begitu, mereka tidak hanya mendengar, namun dapat mengerti cerita yang dibacakan. Sementara pada program peduli, Siska dan tim menanamkan rasa empati anak dengan berbagi kepada sesama. Kali ini, anak-anak diajak berbagi minuman sehat kedelai kepada warga yang ada di sekitar PAUD. Salah satu bentuk kepedulian lain, PAUD ini juga tidak membebankan biaya bagi anak yatim. Khusus kepada orang tua dan guru, Siska pun kerap melakukan kajian yang dilakukan setiap sebulan sekali. Program ini merupakan kegiatan berbagi pengetahuan seputar agama dan dunia anak, baik seputar pola asuh hingga perkembangan tumbuh kembang anak. Karena kan yang kita harapkan anak-anak nantinya bisa seperti visi PAUD ya, kita menciptakan generasi yang sehat, cerdas, soleh, dan ceria. Jadi kita ingin anak-anak selain berilmu, mereka juga beradab. Sekolah ini berdiri di sini, kami sangat bersyukur karena banyak anak-anak yang di usia dini, usia sebelum SD, mereka sudah hafal juz 30. Harapan saya buat masyarakat yang ada di sini, terutama pemerintahan desa, saya sangat berharap sekali ada perhatian yang lebih khusus buat PAUD ini, sebab PAUD ini didirikan untuk membangun generasi yang ada di sini. Dengan semua kegiatan positif ini, wajar jika PAUD Bismillah mendapat apresiasi PAUD berprestasi mewakili Provinsi Aceh pada tingkat nasional yang diselenggarakan di Bangka Belitung tahun 2019 lalu. PAUD ini pun semakin berkembang berkat kepedulian masyarakat. Donasi berdatangan dari para dermawan baik dari dalam dan luar kota. Dukungan ini pun sangat dirasakan manfaatnya untuk kemajuan PAUD Bismillah. Penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mata, terutama di masa pandemi seperti ini, pemirsa. Jika tidak disikapi dengan baik, aktivitas daring yang tujuannya positif dapat menjadi bumerang bagi kesehatan mata. Lantas, bagaimana caranya kita tetap menjaga kesehatan mata meskipun harus menjalankan aktivitas daring selama pandemi? Kami merangkum selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Sudah setahun lebih, warga Indonesia harus menjalani adaptasi yang lebih banyak menekankan pada aktivitas daring, seperti bekerja dari rumah dan pembelajaran jarak jauh.
Tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah penularan virus corona. Kegiatan ini memiliki sejumlah kelebihan, namun tidak luput dari kekurangan. Pasalnya, akumulasi dari aktivitas daring yang berkepanjangan dapat menimbulkan masalah pada kesehatan mata. Contohnya, seperti apa yang dirasakan oleh Putri Ramadhani. Ibu dua anak ini sehari-hari berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Sebagai dosen yang mengampu mata kuliah bahasa Inggris untuk mahasiswa semester 1 hingga 3, ia sudah menjalankan sistem pembelajaran jarak jauh selama 3 semester. Iya, keluhan dengan mata ya, terutama ketika kita harus berinteraksi menggunakan laptop atau telepon genggam, itu sangat-sangat terasa. Mata saya menjadi lelah ya, dan saya merasa minus saya mulai bertambah ya, dan juga pusing sedikit kalau sudah terlalu lama menatap layar laptop. Hal yang nyaris sama juga dialami oleh anak-anak Putri. Zaki Emery Nasution dan adiknya Syuga Giftia Meka Nasution harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Zaki yang duduk di bangku kelas 6 SD ini biasanya melaksanakan pembelajaran daring selama 1 kali dalam sehari. Dalam sekali pertemuan, biasanya berlangsung dalam interval 3 hingga 4 jam. Biasanya gurunya memberi tugas, lalu kami mengerjakan di depan kamera, mengerjakan kamera. Jika sudah siap maka difotokan dan dikirim ke gurunya langsung. Pas pagi awal mulai sih masih biasa aja, tapi pas kalau sudah di tengah-tengah mata perih sakit ya. Untuk mengetahui urgensi dari keluhan atau masalah mata yang dialami sebagian orang selama melaksanakan aktivitas daring di masa pandemi, kami pun mencoba menggali informasi dari Dr. Gede Pardianto, seorang dokter spesialis mata konsultan. Sehari-hari, ia menjalankan praktik sebagai konsultan katarak dan refractive surgery di salah satu rumah sakit mata di Medan. Dampak dari pandemi secara umum, itu yang paling banyak adalah, yang pertama adalah computer vision syndrome atau sindrom gangguan kelelahan mata karena komputer ya, bisa karena sekolah online atau karena work from home, seperti itu, yang banyak menggunakan media layar, bisa laptop, bisa komputer, bisa HP, atau media yang lain. Setiap perangkat gawai dapat memancarkan sinar biru atau blue light. Lantas, apakah cahaya biru dari perangkat gawai ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mata? Cahaya warna biru ini pada kadar tertentu dia tidak apa-apa. Nah, tetapi pada kadar yang berlebihan, maka dia akan merusak fotoreseptor. Foto itu cahaya, reseptor adalah penerima. Ini adalah sel-sel yang sensitif yang ada di bintik kuning ini, di makula ini. Nah, biasanya memang sinar biru yang paling harmful itu berasal dari matahari. Nah, cuman sekarang ini selain matahari juga ada sumber-sumber sinar biru yang lain. Bisa dari layar televisi, bisa dari layar laptop, bisa dari layar smartphone kita. Walaupun mungkin hanya sedikit sumbangsihnya, namanya ini iuran. Nah, nyumbang berapa dari smartphone, nyumbang berapa dari komputer, dari laptop, dari TV, ditambah lagi dari sinar matahari, maka nanti jumlahnya jadi cukup untuk merusak ini. Nah, itu sebaiknya dihindari. Nah, apabila fotoreseptor tadi rusak, maka kita akan mengalami satu kondisi degenerasi, yang mana penglihatan kita tentu saja kualitasnya tidak bagus, karena fotoreseptor itu ada pada makula, dan makula ini memainkan peranan yang penting di dalam penglihatan. Penglihatan warna ada di situ, kontras ada di situ, ketajaman ada di situ, dan seterusnya. Tentu saja itu semua akan terganggu. Itu semua bisa memudar. Nah, dan memudarnya mulai dari memudar sedikit sampai memudar parah. Dan kalau mudar parah tentu saja itu akan, kita hanya bisa melihat bayangan hitam di tengah. Nah, seperti itu tentu saja tidak enak.
Untuk menjaga kesehatan mata, kami memiliki sejumlah tips. Pertama, pilihlah posisi paling nyaman dalam menggunakan perangkat gawai. Aturlah tempat duduk dan posisikan komputer atau laptop Anda agar sejajar dengan pandangan mata. Jangan lupa juga untuk mengatur jarak 40 hingga 50 cm antar mata dengan layar monitor. Jika mata Anda merasa tidak nyaman dengan teks yang kecil, aturlah font pada monitor sehingga mata Anda nyaman dalam membaca. Ini juga dapat mengurangi stres dan nyeri pada mata Anda. Selanjutnya, terapkan rumus positif 20-20-20. Setiap 20 menit menatap monitor atau gawai, palingkan mata Anda selama 20 detik untuk melihat objek berjarak jauh sekitar 20 meter. Jangan lupa untuk mengedipkan mata Anda juga, pemirsa. Kedipan mata penting untuk mengurangi risiko dari mata kering dan iritasi pada mata. Kemudian, atur tingkat pencahayaan layar. Dalam menggunakan gawai, usahakan agar pencahayaan layar tidak terlalu terang ataupun gelap. Cahaya yang terlalu silau dapat menjadi sumber kelelahan mata pada saat menatap gawai. Jangan lupa mengistirahatkan mata Anda dari gawai jika mata Anda sudah lelah. Jika perlu, gunakan obat tetes mata untuk meredakan gejala mata lelah, seperti mata terasa gatal dan kering. Terakhir, konsumsi makanan sehat dan bergizi. Contohnya, mengonsumsi buah dan sayuran yang banyak mengandung vitamin A, seperti wortel dan brokoli. Karena vitamin A penting untuk menunjang fungsi penglihatan yang baik. Saran saya yang pertama adalah kita harus paham bahwa mata ini mungkin kecil, tapi coba pejamkan sejenak. Nah, apabila itu selamanya seperti itu, bayangkan, kita tidak ingin seperti itu. Maka kita baru tahu bahwa mata itu besar. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik ya, dalam kepercayaan kita, itu umur sampai 80 tahun, tapi mata hanya bisa menservis kita, melayani kita hingga umur 60 tahun. Artinya, jangan sampai seseorang itu hidup 80 tahun, tapi 20 tahun dalam kegelapan. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.